Halo, selamat pagi. Aku baru saja jogging dari atas sana di rute tambang. Tapi kebodohanku adalah ketika aku melihat-lihat file, ketika aku tadi kan sempat foto-foto juga kan, sempat foto-foto pakai kamera ini, nggak sengaja aku memencet file hapus semua. Padahal aku udah merekam 26 menit. Aku udah naik, udah jalan pagi. Tapi ya udahlah, kita akan tetap jalan pagi lagi. Justru aku malah ingin membuat ini jalan pagi terpanjangku. Kalau tadi aku udah bikin 26 menit. Dan ya pasti akan selalu ada kejadian kayak gini. Apalagi aku punya sebuah misi 1000 hari. Pasti akan selalu ada kejadian file kehapus, entah file kemudian hilang. Pasti akan selalu. Dan terima kasih buat kamu yang sekarang sudah mendukung aku atau menemani aku jalan pagi kayak kali ini. Oke, kita akan kembali lagi jalan pagi, ngobrol lagi. Kita akan muter-muter lagi dengan rute yang berbeda. Tadi aku udah naik, kita lakukan lagi. Tadi aku membahas tentang bagaimana aku berdamai dengan kematian ayahku yang udah terjadi 15 tahun yang lalu. Padahal tadi aku udah bercerita dengan penuh emosional dalam artian karena ini harus mengingat kembali kejadian 15 tahun yang lalu. Tapi ya udah, aku akan bercerita lagi, nggak masalah. Kamu pasti sudah familiar dengan tempat ini ya. Gara-gara tadi selfie, kemudian ada selfie yang nggak aku suka, aku pencet malah jadi hapus semua. But anyway, kita akan berbicara lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan sebelumnya kita akan melakukan ritual kami nanti lagi yang kedua. Sekarang, tadi aku berangkat sekitar pukul 8-an. Sekarang sekarang pukul 8.50, 12 Februari 2026, hari Kamis. Selamat hari Kamis buat kamu, entah mungkin bekerja atau apa. Ya, hari sial nggak ada di kalender, tapi kita harus tetap konsisten dengan misi kali ini. Kalau kamu baru di sini, aku punya misi berjalan kaki sambil bercerita 1000 hari. Dan ini adalah hari ke-34. Ini adalah sebuah misi yang sangat panjang. Dan ya aku bersyukur kamu masih mau menemani aku sejauh ini, sepanjang 34 hari pertama. Kamu bisa lihat tambangnya itu. Padahal aku tadi udah sampai atas loh. Oh ya, anyway, aku membuka membership. Kalau kamu pengen menjadi bagian dari misi ini 1000 hari ke depan, kamu bisa mendukungku dengan join membership seharga 20.000. Ya, aku nggak berjanji akan memberikan benefit apa-apa sih. Tapi kalau kamu merasa ingin jadi bagian, bisa join aja. Tapi kalau enggak, aku sudah berterima kasih karena kamu juga sudah nonton video ini, perjalanan ini, dan nemenin aku jalan pagi. Itu aku udah bersyukur banget. Karena ini adalah sebuah, menurutku, hal yang simple, sederhana. Tapi aku jadi ngerasa akan ada kejadian seperti tadi yang membuat perjalanan ini menjadi sedikit agak berat gitu. Perasaan kesel, perasaan merasa bodoh gitu. Itu yang sebenarnya menurutku susahnya di situ. Kalau jalan paginya ceritanya itu nggak seberapa, tapi kalau untuk urusan mental, bagaimana konsisten, bagaimana disiplin. Tadi aku sempat kayak, apa hari ini aku skip dulu ya? Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ini baru awal bagaimana aku nanti bisa 1000 hari kalau mendapat musibah, dalam tanda kutip musibah gini aja aku menyerah gitu loh. Dan akan selalu ada hari-hari seperti ini, aku harus siap. Ya, sama seperti kehidupan lah. Mungkin kamu selalu berpikir bahwa semua yang kamu rencanakan itu akan berjalan normal atau lancar. Tapi nggak seperti itu.
pasti akan ada kejadian kayak gini. Oke, anyway. Itu tadi sedikit keluh kesahku. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang menjadi bahanku bercerita tadi ketika sebelum filenya kehapus, tentang bagaimana aku berdamai dengan kematian ayah. Ya, aku harus mengulang lagi, tapi semoga, justru aku malah berpikir semoga ini menjadi apa ya, diulang lagi, aku justru semakin bisa bercerita dengan lebih baik. Kita mencampurkan rute tambang dengan rute kereta ya. Oke. Lagi arep mulai. Oke. Itu ada suara apa? Backhoe yang sedang menambang sisa-sisa bebatuan atau apa gitu, crusher kayak ya. Oke, kita akan mulai topik pembicaraan tentang kematian ayah. Sebagai seorang pria, aku selalu ngerasa bahwa kematian ayahku itu ya sedih, tapi tidak membuatku sedih yang menangis. Bahkan aku ingat di hari ketika kematian ayahku, aku nggak menangis, sama sekali nggak menangis. Dan bahkan setelah itu aku ngerasa kayak flat gitu. Kita sebagai pria selalu ngerasa kalau kita kehilangan orang tua, pasti kita akan jauh lebih kehilangan ketika ibu kita meninggal. Kalau ayah kita meninggal, mungkin kita akan ya sedih, tapi mungkin tidak akan sedih ketika ibu kita meninggal. Karena aku sendiri personally, aku memang lebih dekat dengan ibu. Tapi bukan berarti aku benci dengan ayahku. Aku bukan berarti benci dengan sosok ayah tersebut. Tapi setelah dewasa, setelah di usia segini, aku baru merasakan ternyata kehilangan sosok ayah di usia yang bisa dibilang usia tanggung. Usia tanggung maksudnya remaja bukan, dewasa juga bukan. Jadi aku kehilangan sosok ayah itu di usia 18. Jangan mengkasihani aku karena banyak juga anak-anak seorang pria yang kehilangan sosok ayah itu di usia bahkan jauh lebih muda dari aku. Ketika SMP, ketika SD, bahkan ketika TK. Jadi ya bisa dibilang ya usia seperti aku itu tidak begitu sedih, karena ya bisa dibilang udah dewasa lah, mau dewasa. Sorry. Tapi di usia segitu aku ngerasa aku nggak ada guide gitu loh. Aku pernah cerita di jalan pagiku ke hari ke-22 di mana aku selalu ingin mengikuti jejak rumah nenek. Kita lihat rumah nenek dulu ya. Nandur napa, Mbah? Oh, suket. Nggih. Sibat ten mriki kali sinten ta? Anak Ragil. Anak Ragil. Saya yang cewek. Si lanang nggih. Penetan cah napa ya? Wau niku ten beteng pendem. Terus kok ini kurang ya, kurang kemringet ya, bablas. Nggih. Tak lanjut, Mbah. Ibu sampun pensiun. Pun pensiun. Teng dalam terus. Ten dalem nggih. Kalih budhe. Kalau
Bude. Nggih, kalih Bude. Bude sehat. Alhamdulillah yo mlakune rada. Nih si Bang anu isi suami pinten? Itu Pak. Tapi saya sehat ya. Allah ya saja. Itu apa? Semika piro ya? Busemi 70. Oh. Gitu? Nah ibu ini. Eh, Pinara. sok lewat. Tak lanjut sih ya. Siapa? Yoyo. Loh, wis serani Jogja apa? Suwe kok. Oh. Surabaya lagi. Pinara. Yatno? Yatno ketoknya dadi polisi ya? Oh, arsitek. Oh. Ya ya ya. Oh, sing angkatan ki iki ya, si sapa? Happy. Ya ya aku sok ora iso bedake Yatno karo Happy padha-padha putih ya. Pinara. Oh ya ya ning Pripes lagi. Ikut sing wedok. Oh, alah. Ya ya ya. Tapi sok balik jambu. Iya, kadang seminggu pisan. Heeh. Heeh. Sampe sok ndelok videoku ya? Oke, thank you. Monggo, Pak. Oke. Itu tadi yang kemarin minta berkunjung ke rumah nenek. Aku udah wujudkan ya. Sorry, ada sedikit distraksi. Nah, ini adalah sebuah blessing in disguise. Mungkin kalau misalnya aku tidak melanjutkan perjalananku yang gagal tadi, aku nggak akan datang ke rumah nenek. Aku akan melihat nenek di depan. Semua hal dalam semua kegagalan atau hal buruk pasti akan selalu ada hal baik, dan aku udah membuktikan itu. Oh, oh. Ayo, Pak. Oke, bentar. Dan sorry ya kalau misalnya obrolan kali ini agak terlalu chaotic ya, karena tadi suatu insiden tadi. Tapi aku akan berusaha untuk tetap fokus pada apa yang aku bicarakan. Jadi aku selalu ingin mengikuti jejak dari kedua kakakku menjadi seorang PNS, karena kedua orang tuaku juga PNS. Tapi ketika aku lulus sekolah, aku mendaftar di sekolah kedinasan seperti kakakku, tapi aku nggak keterima. Disitulah aku mulai kehilangan kayak pegangan gitu ya. So, nanja. Dan bisa dibilang orang tuaku itu kayak dua sifat yang berbeda. Ibuku itu tipikal yang slow, tidak pernah memberi pressure atau tuntutan pada anaknya sama sekali. Sedangkan ayahku, mungkin karena ayahku adalah seorang guru fisika, seorang pendidik gitu ya, dia selalu ingin anaknya pinter agar kehidupannya besok lebih mudah, agar besok dapat pekerjaan yang oke. Dan itu memang terbukti di kedua kakakku, sedangkan di aku sendiri tidak bisa. Dan apa yang sering dilakukan oleh ayahku pokoknya dari SMP itu aku memang ya kelihatan lah kalau aku tuh gak sepinter kedua kakakku. Nggak tahu kenapa, mungkin ya memang ya jalan hidup orang beda-beda ya. Si ayahku itu selalu memberikan aku les tambahan, les matematika, pernah sampai private, les kimia private, les lagi bahasa Inggris private di Global Lingua, itu salah satu lembaga bahasa Inggris di sini. Kemudian matematika tadi udah ya, terus di Primagama juga dileskan semua agar aku berprestasi di sekolah. Tapi itu semua tidak works gitu ya.
Ya, faktanya aku nggak, secara akademis juga nggak bagus gitu ya. Secara akademis juga nggak bagus. Dan ketika aku disuruh untuk les macam-macam itu, aku merasa ya pasti terpaksa lah, pasti kesel. Kenapa sih aku harus disuruh les kayak gini? Meskipun ya di usia dewasa ini, Pak. Oke. Bangun apa? Oh, proyek. Oke. Pasti di usia segini aku tahu bahwa tujuannya bagus. Dan itu yang dulu aku tidak bisa terima. Dulu aku tidak bisa terima. Dan itu membekas pada ketika aku dewasa. Ya bisa dibilang gini lah. Karena aku selalu, kayaknya semua anak laki-laki itu selalu punya keinginan atau selalu punya sebuah wadah untuk menyombongkan dirinya. Ada satu sosok orang pertama yang pengen aku sombongkan dalam hal achievement, dalam hal prestasi, itu sudah pasti ayahku. Entah karena mungkin faktor dendam tadi disuruh-suruh, yang di aku sendiri ngerasa bahwa kayak ngerasa aku tuh tidak sehebat orang lain. Dan kalau ditanya siapa orang yang pengen aku buktikan ke tentang prestasiku, itu adalah ayahku. Dan itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi sama sekali. Karena ketika usia 18, aku nggak pernah punya prestasi yang begitu bagus. Menurutku ya, aku nggak tahu. Kalau ayahku mungkin, ya sebagai ayah aku yakin bahwa dia pasti bangga dengan diriku. Tapi aku ngerasa bahwa aku kehilangan tempat untuk menyombongkan achievementku. Bahkan ketika di usia aku dewasa seperti ini, ketika aku bangun channel YouTube, ketika aku memulai bisnis, ketika aku memulai jasa copywriting, hal kayak gitu sudah tidak bisa lagi ku sampaikan pada ayahku, ku pamerkan pada ayahku. Pada ibu, ya mungkin bisa. Aku sering cerita kalau bu, aku sekarang bikin channel YouTube gini. Sekarang jualan gini. Tapi itu tidak sebesar kalau aku punya ayah. Aku bayangin kalau misalnya aku punya ayah, dia akan berkata apa ya kalau aku sekarang mulai channel YouTube. Dia akan gimana respon dia gitu ya. Suatu hal yang tidak pernah bisa ku lakukan. Dan ini mungkin relate ya dengan, misal katakanlah gini lah, sebagai pria kita memang cenderung akan membagikan achievement kita pada ayah kita. Karena kita suka atau tidak suka, pasti kita banyak belajar dari ayah kita. Banyak hal kita belajar dari ayah kita. Kita pria pasti hanya akan bisa belajar dari seorang pria. Mau suka atau tidak suka, kita tidak bisa belajar itu dari wanita. Itu berdasarkan pengalamanku. Ya, how to be a man hanya bisa dipelajari dari seorang man, not woman. Jadi, katakanlah gini lah, seorang mas numpang ya, menurut katakanlah misalnya aku punya anak ya, aku udah punya anak, cucu dari ayahku. Rasa untuk membagikan achievement itu, Pak, Tuan Budi, jalan-jalan, karo ngevlog. Oke, masuk lu Pak.
Kalau aku punya anak, bukan aku lagi yang aku banggakan pada ayahku. Tapi katakanlah anakku itu ranking, anakku itu menang lomba taekwondo, anakku itu menang lomba silat. Pasti orang pertama yang aku banggakan, yang aku pamerkan, yang aku sombongkan pasti kepada ayahku. Mbah, melaku olahraga. Sehat? Alhamdulillah. Kali sinten? Kali sinten? Olahraga. Oh, gini ajen putih. Oh, iya, jeblok ya. Kabeh mau circle ra iso mau. Nggih. Monggo, Bah. Ya. Dan sebagai orang yang kehilangan ayah 15 tahun lalu, aku udah punya kesempatan itu lagi. Ketika aku punya anak pun besok, yaitu aku nggak bisa punya kesempatan itu. Jadi kehilangan ayah itu bukan yang kehilangan dramatis kemudian menangis di hari pemakaman. Itu sesuatu yang aku sadari ketika usiaku segini loh. Tapi aku kehilangan sebuah wadah untuk memvalidasi apa yang kulakukan itu betul. Kayak guide-nya itu, panduan itu, suka atau tidak suka dengan ayah kita masih butuh panduan itu, dan aku ngerasa panduan itu udah hilang. Aku udah bercerita ini tadi pagi di fileku yang kehapus, tapi membicarakan hal ini itu kayak selalu berat gitu loh. Aku bukan sedih yang nangis atau gimana gitu, tapi kayak kehilangan secara emosionalnya, itu kehilangan sosok tersebut yang ingin ku banggakan, yang ingin ku sombongkan. Itu udah nggak ada lagi tempat validasi sosialku. Ya, aku nggak tahu ya, kamu seorang pria yang sudah kehilangan ayah, apakah kamu kehilangan kayak gitu juga atau enggak? Tapi aku ngerasa kayak gitu, apalagi aku sebagai orang yang dulu ketika remaja, ketika di usia 18, nggak pernah ngerasa udah membanggakan ayahku gitu. Dan sekarang di momen aku bisa membanggakan sesuatu, atau aku pengen, ya aku nggak bilang apa yang aku kerjakan itu ada sebuah hal yang fantastis, tapi banyak hal yang aku pelajari yang pengen aku share pada ayahku. Sebenarnya banyak banget. Mas, Mbah, jalan-jalan tuh nggak ada gitu. Bahkan kalau misalnya dibandingkan ya, misal ya, katakanlah suatu saat nanti ibuku pasti meninggal, itu udah pasti. Ini juga aku yang bahas tentang kematian kemarin di jalan pagi kemarin. Tapi di usiaku yang dewasa ini, pasti aku akan lebih sedih kehilangan ibuku ketika di harinya itu. Dan itu yang tidak kurasakan ketika kehilangan ayah. Bahkan aku tidak menangis, berhari-hari itu tidak menangis sama sekali. Tapi ketika aku dewasa seperti ini, ketika aku udah segini, aku jadi merasakan, oh, ternyata kehilangannya itu bukan kehilangan sosok, tapi kehilangan support atau guide gitu loh. Karena aku sering banget kayak tidur, mimpi, aku sering banget mimpi bahwa ayahku masih hidup. Sering banget kayak gitu. Dan entah apa yang ku rasakan, entah apa yang kurasakan waktu itu. Maksudnya aku ngerasa di mimpi itu ngerasa nyaman, tenang, karena aku tahu bahwa ternyata ayahku belum meninggal di mimpi. Aku ngerasa sangat tenang sekali ketika tahu ayahku belum.
belum meninggal. Mungkin ini secara alam bawah sadar mengatakan bahwa ketika ada ayah, meskipun katakanlah ya, ayahku jauh dari sempurna, ayahku jauh dari standar ayah yang baik gitulah ya. Tapi bukan berarti aku benci ya. Tapi dengan adanya ayah, sebenarnya ada sebuah rasa tenang bahwa kamu tahu loh bahwa suatu saat nanti kamu ada yang mengarahkan. Dan realita itu cuma hanya ada di mimpi, tidak ada di kenyataan. Ya, kehilangan seorang ayah itu sangat berbeda dengan kehilangan seorang ibu. Karena mungkin ada faktor ego dari seorang pria bahwa ya kematian pria kita cenderung gengsi untuk mengakui bahwa menangisi pria itu bukan hal keren, yaitu toksik sih, tapi ya itu juga yang kualami. Oke, kita udah sampai sini. Terima kasih. Akhirnya aku menyelesaikan jalan pagi terpanjangku. Ini lebih dari 1 jam aku jalan pagi. Ya, lebih dari 1 jam. Belum lagi baliknya nanti, jalan paginya tadi. Tapi akan selalu ada momen seperti ini. Terima kasih udah menemani aku. Join kami nanti kalau kamu pengen jadi bagian dari perjalanan 1000 hari ini. Dan kita bertemu lagi di jalan pagi besok. Oke, thank you.